Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Julian Arsanda, Eka Sulistiani, Farah Ramadhani, Melisa Anggraini, Muhammad Amin, Muhammad Paharian, dan Zakia Hani. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai strategi yang baik dan sesuai yang digunakan dalam pembelajaran anak dengan hambatan intelektual. A. Pengertian strategi pembelajaran. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan strategi untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Menurut Sanjaya Wina 2007, istilah strategi dipakai dalam banyak konteks dan dengan banyak makna yang tak selalu sama. Dalam konteks belajar mengajar, strategi berarti pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, maka konsep strategi dalam hal ini menunjukkan pada karakteristik hakikat ketunagrahitaan. Berdasarkan pada tingkat IQ, tunagrahita diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tunagrahita ringan. IQ antara 51 sampai 70. Kemudian tunagrahita sedang, IQ 36 sampai 51. Selanjutnya, tunagrahita berat, IQ 20 sampai 35. Yang terakhir, ada tunagrahita sangat berat, IQ di bawah 20. Tunagrahita ringan tergolong dan memiliki banyak kelebihan dan kemampuan. Mereka mampu dididik dan dilatih. Kemudian tunagrahita sedang mampu diajak berkomunikasi, namun kelemahannya mereka tidak begitu mahir dalam menulis, membaca, dan berhitung. Selanjutnya, tunagrahita berat atau disebut idiot. Dalam kegiatan sehari-hari, mereka membutuhkan pengawasan, perhatian, bahkan pelayanan yang maksimal. Mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi berlindung dari bahaya. Dilihat secara rinci, kecerdasan berpikir anak tunagrahita ringan paling tinggi sama dengan kecerdasan anak pada umumnya usia 12 tahun. Mereka memiliki tingkat kecerdasan paling tinggi di antara kelompok tunagrahita yang lain dengan IQ berkisar 50 sampai dengan 70. Meskipun kecerdasan dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang di bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Sebaliknya, anak tunagrahita sedang tidak bisa mempelajari pelajaran akademik. Mereka umumnya belajar secara membeo, perkembangan bahasanya sangat terbatas, hampir selalu bergantung pada orang lain, dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya, masih mempunyai potensi untuk belajar memelihara dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan dapat mengerjakan pekerjaan yang mempunyai nilai ekonomi. C. Strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita. Strategi pembelajaran anak tunagrahita yang belajar di sekolah umum akan berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar di sekolah luar biasa. Strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita antara lain strategi belajar yang diindividualisasikan, strategi kooperatif, dan strategi pembelajaran kompetitif. 1. Strategi pembelajaran individual, yaitu pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada murid-murid seorang dan seorang atau secara terpisah. Individualisasi pengajaran adalah pengajaran yang diberikan oleh guru kepada masing-masing anak, meskipun mereka belajar bersama dan berada bersama-sama di dalam suatu kelas atau kelompok. 2. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar berhitung siswa tunagrahita ringan. Kemungkinan tersebut didasarkan pada sifat atau karakteristik strategi pembelajaran kooperatif itu sendiri. Strategi pembelajaran kooperatif menampakkan wujudnya dalam bentuk belajar kelompok dan menekankan pada adanya interaksi antara siswa dalam suatu kelompok yang heterogen. Interaksi semacam ini sangat diperlukan karena para siswa sering merasa lebih mudah dan belajar dari sesama dibandingkan belajar dengan guru.
3. Strategi pembelajaran kompetitif. Pada hakikatnya, setiap individu memiliki kebutuhan untuk mencapai prestasi dan mendapat penghargaan. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka tumbuhlah motivasi belajar anak untuk meraihnya. Strategi pembelajaran kompetitif sebenarnya terlalu sulit untuk diterapkan dalam pengajaran anak tunagrahita ringan, karena adanya keterbatasan dalam kemampuan intelektual, dan mereka dapat belajar memerlukan waktu yang lebih lama daripada anak lain pada umumnya. Dengan kata lain, strategi ini tidak dapat digunakan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dan perkembangan. Klasifikasi tunagrahita antara lain tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan tunagrahita sangat berat. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan strategi untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran tunagrahita yang belajar di sekolah umum akan berbeda dengan strategi anak tunagrahita yang belajar di sekolah luar biasa. Strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita antara lain strategi belajar yang diindividualisasikan, strategi kooperatif, dan strategi pembelajaran kompetitif.